Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ridha ila wali mahabbati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa bi karamati Syabdul Qadir Al-Jilani wa Syabashana Syadidi wa qutbil maqami Sayyid Al-Bustami wa qutbil ulumi Syabi Hamid bin Muhammad Al-Ghazali wa jami'il masyayikhina wa ustadina wa murabbi ruhina anallaha yatabasyahum bir rahmati wal maghfirati wa yu'li darajatihim fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafatin fid dini wa dunya wal akhirah bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam li hajatina wa li hajatikum min hawaijid dunya wal akhirah. Syamillah lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babu fi fadilatin nikah. Bab yang menjelaskan tentang fadilahnya nikah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, at-tazwiju utawi nikah iku barokatun barokah, wal waladulan utawi anak iku rahmatun rahmat. Fa akrimu mongko mulyakno sapa sira kabeh auladakum ing pira-pira anak sira kabeh. Fa in karamata mongko temen setuhune kamulyaane. Fa in karamata auladi auladi fa innal karamatal auladi mongko temen setuhune kamulyaane pira-pira anak iku ibadatun ibadah. Bab yang menjelaskan tentang nikah. Nikah. Iki rungokno sing jomblo-jomblo ya. Jombloan ambek jomblowati. At-taswiju barokatun. Nikah itu barokah, banyak barokahnya gitu. Nikah itu banyak barokahnya. Wal waladu rahmatun, dan anak itu adalah rahmat. Jadi apa itu? Tujuan daripada nikah itu adalah sama-sama mencari ridho Allah dan juga untuk meneruskan keturunan-keturunan kita. Sehingga nanti kalau ada orang menikah kan gitu kan ya. Kalau ada orang menikah itu kan kita kan juga bahagia. Dan anak itu adalah rahmat. Jadi rahmatnya Allah. Fa akrimu auladakum fa innal karamata auladi ibadatun. Maka muliakanlah anak-anakmu, fa innal karamata auladi ibadun. Karena kemuliaan seorang anak itu adalah ibadah gitu. Jadi artinya kemuliaan seorang anak itu bisa diraih dengan ibadah. Makanya kan ada sebuah kisah di mana ada seorang tua itu melapor kepada Amirul Mukminin, yaitu Sayyidina Umar bin Khattab ya. Ketika anaknya itu tidak menghormati orang tuanya, tidak menghormati ayahnya, lalu sang ayah itu melapor kepada Amirul Mukminin, tolong nasihati anak saya ini ya Amirul Mukminin, kata seorang ayah kepada Amirul Mukminin. Lalu Sayyidina Umar bin Khattab, seorang khalifah pada saat itu, bertanya kepada anaknya, apakah kamu tidak takut kepada ridho, kepada murkanya Allah? Karena sesungguhnya ridhonya Allah itu terletak pada ridho kedua orang tuamu, dan murkanya Allah itu terletak pada murka kedua orang tuamu. Apa kamu tidak takut dengan murkanya Allah? Lalu sang anak ini menjawab pertanyaan daripada Sayyidina Umar. Berbalik bertanya kepada Sayyidina Umar, ya Amirul Mukminin, apakah ridhonya Allah itu terletak pada ridhonya kedua orang tua? Di balik itu ada juga orang tua itu juga durhaka kepada seorang anak. Kata Amirul Mukminin, ya ada. Tolong jelaskan Amirul Mukminin. Seorang ayah, seorang bapak itu durhaka kepada anaknya, yang mana dia tidak menyayangi istrinya, tidak mencukupi kebutuhan istrinya dan kebutuhan anak-anaknya, tidak mengajarkan Al-Quran, tidak mengajarkan ilmu agama Islam sama sekali. Kata Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Khattab waktu itu. Nah, akhirnya apa? Akhirnya seorang anak ini justru menjawab pertanyaan, justru menjawab
setiap perkataan dari Sayyidina Umar dengan perkataannya, yaitu dengan jawabannya, yaitu demi Allah, bapakku gak tahu memberikan mencukupi kebutuhan ibu saya. Bapakku tidak pernah menyayangi ibu saya. Dia menganggap ibu saya itu seperti budak, seperti hamba sahaya. Dan bapakku tidak pernah mengajarkan saya ilmu Al-Quran walaupun satu huruf. Dan apalagi ilmu agama, tidak pernah sama sekali. Berbalik Sayyidina Umar itu memplototi terhadap ayahnya gitu. Jadi bagi orang-orang tua yang mempunyai anak itu ya, ajarkanlah ilmu agama kepada anak-anaknya. Ajarkanlah bacaan Al-Quran. Ceritakan akhlak-akhlak baginda Nabi. Seperti apa sih akhlaknya baginda Nabi itu gitu. Kalau tidak seperti itu ya sudah. Sudah. Bahkan dia itu tidak memberikan anaknya dengan nama yang baik. Kan tugas, tanggung jawab, kewajiban orang tua itu kan ada 3. 1, memberi nama yang baik. 2, memberi memberi pendidikan agama yang baik. Yang ketiga adalah menikahkan. Nah, kalau 3-tiganya ini tidak bisa dipenuhi oleh seorang orang tua, maka sifat keorangtuaannya itu diragukan. Nah, seperti itu. Jadi kalau Anda itu tidak paham dengan ilmu agama, gak iso maca Al-Quran, gak iso ngaji, ya ambillah seorang ustadz di sekitar kalian untuk mengajarkannya. Tapi yo ojo lali, ojo lali. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam an-nikahu sunnati. An-nikahu utawi nikah iku sunnati, sunah ingsun. Faman utawi sapane wong iku radiba lamun geding sapa man an sunnati saking sunah ingsun, falaisa mongko ora ana sapa man iku mini saking golongan ingsun. Nikah itu sunahnya baginda Nabi. Kalau orang itu benci terhadap nikah, berarti dia itu bukanlah golongan umatnya baginda Nabi gitu loh. Nah, kadang-kadang orang itu kan tidak move on dari permasalahan takut, ya kan ya. Saya takut tidak bisa membiayai, saya takut tidak bisa mencukupi, saya takut nanti tidak bisa ngopi, saya takut tidak bisa halan-halan dengan teman-teman, tidak bisa nongkrong dengan teman-teman gitu. Ya, saya dulu juga pernah begitu masalahnya gitu. Takut. Makanya kalau menikah itu jangan terlalu tua gitu. Maksimal itu umur 30 itu sudah maksimal. 30 ke atas itu sudah banyak pertimbangan. Sudah oleng kapten gitu. Ya, sudah oleng. Nikah itu ya kalau bisa untuk sekarang ini ya umur 26, 25 gitu sudah menikah gitu. Jadi nanti proses jenjangnya itu kepada anak kita. Kok nikah umur 40 ya duwe anak loro wis mengko wis anak wis. Anake sik cilik-cilik seneng jajan lah iki repot. Ya oleh anak itu antakur ngono karwane. Karwane gak masalah. Tegal sawai ompo lah, kita itu kan orang pas-pasan, orang sederhana ya kan ya. Jadi ya menikahlah gitu. Apalagi zaman sekarang gitu. Apalagi zaman sekarang. Peluang maksiat itu sudah terbuka lebar gitu. Dan peluang untuk menjadi kekasihnya Allah itu juga terbuka lebar gitu. Jadi begitu. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-hariru utawi wadon merdeka iku salahul baiti, dadi kebagusane omah. Wal ima'u lan utawi pira-pira budak wadon iku fasadul baiti, dadi kerusakane omah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man utawi sapane wong iku aroda lamun ngarepake sapa man ayyalqa ing nyento ketemu sapa man Allah ing Allah dhahiran hale suci
mutahhiran tur nyucikake falyatazawwad mongko becik ka rabia sapa man al haraira ing wadon merdeka. Nah, kalau orang itu berkeinginan untuk bertemu dengan Sang Khalik, bertemu dengan Gusti Allah, maka di dalam keadaan suci dan mensucikan, maka falyatazawwad harair, maka dia menikahlah dengan orang yang merdeka. Baik merdeka secara jasad, jasmani, dan merdeka secara rohani gitu loh. Tapi kan sekarang itu kan kebalik gitu. Kebalik gitu. Orang itu kan harair itu kan sudah tidak ada. Semuanya saya yakin semuanya itu sudah merdeka sekarang. Wong perbudakan oleh Rasulullah itu sudah dihapus kok. Maka menikahlah, jangan memandang oh ini anaknya orang kaya, oh ini anaknya bukan, oh ini anak. Tapi pandanglah akhlak dan keilmu agamaannya. Kalau orang perempuan itu akhlaknya bagus, maka rumah tangganya akan menjadi baik gitu loh. Kan ida solha solhan nas wa ida fasada fasada kulluhu. Ketika seorang perempuan ini baik, maka dia akan baik pula. Seluruh keluarganya akan baik. Kalau seorang wanita di dalam rumah itu baik, maka semua keluarganya itu akan menjadi baik. Tapi kalau ida fasada fasada kulluhu, kalau seorang wanita ini buruk, maka keluarganya juga akan buruk. Jadi kebaikan keluarga itu tergantung pada seorang wanita. Nah, nanti kalau kalian itu sudah menikah, dan kunci sukses itu kata Mbak Mahrus Ali Lirboyo itu adalah hormati istrimu, gitu loh. Kongkong ngormati bojo, dengan apa? Dengan membahagiakannya. Wong rabi itu gampang. Sampean jalan-jalan ambil gendaan, itu dosa, ya kan ya? Dosa, ya kan? Dosa, gitu. Tapi kalau sampean jalan-jalan dengan gendaan halal sampean, yaitu dengan istri sampean, wah itu lebih baik dari pahalanya lebih banyak daripada umroh gitu. Makanya sumringahnya seorang istri itu membuka pintu rahmat dan pintu rezeki. Makanya seorang istri itu satu kuncinya adalah dia harus tetap tersenyum dalam keadaan apapun, baik dalam keadaan susah, dalam keadaan senang, dia tetap tersenyum ketika bertemu dengan suaminya. Karena itu akan membuka pintu rahmat dan pintu rezeki bagi suaminya. Gitu loh. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-talmisu padha nyupri sapa sira kabeh ar-rizqa ing rezeki bin nikahi kelawan lantaran nikah. Jadi carilah rezeki dengan lantaran menikah. Loh, logikanya begini ya kan ya. Kenapa? Karena satu orang itu sudah diberikan rezeki oleh Allah. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Semua yang ada di muka bumi ini sudah diberi rezeki oleh Allah. Ya kan ya? Nah, rezeki sampean segini, rezeki istri sampean segini. Nggak mungkin rezeki istri itu semuanya akan diberikan kepada istrinya, tapi melalui jalur suaminya, gitu. Amanah enggak nanti suaminya ini, gitu. Sik melarat koyok-koyoke setia sedeng sugih rabi maneh gitu. Alasane saken dik kurondon. Hitung-hitung yo iku rondo, hitung-hitung yo aku yang nglakoni sunah Kanjeng Nabi. Ya untuk sunah Kanjeng Nabi wek sampean iku kebrahen kedoyanan gitu. Jangan berlindung di balik hadis baginda Nabi, jangan. Kalau baginda Nabi menikah itu karena perintah dari Allah gitu. Lek sampean krono diperintah karo manuke gitu. Ya kan ya. Manuke sakonono ae, daripada sampean iki berzina lebih baik Anda menikah gitu. Makanya katanya Mbah Marzuki Dahlan Lirboyo itu ini diceritakan oleh Mbah Bahrul Ulum, putra beliau, adik daripada Mbah Idris Marzuki itu, lek anakku njaluk rabi umur 15 njaluk rabi tak rabeke. Nah, tapi ojo sampai ninggalno ngaji. Nah, makanya para Mbah Yai itu dulu kalau setelah menikah itu seperti Mbah Mahrus, Mbah Marzuki itu tetap mengaji gitu. Tetap ngaji gitu.
Jadi menikah itu bukan halangan untuk kita ngaji, tidak gitu. Justru menikah itu menjadi ladang untuk kita semangat dalam beribadah kepada Allah, dalam bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Ojo rabi ku mek gawe tombo anyang-anyangen. Rabi gawe tombo anyang-anyangen. Makanya kalau saya nganterin teman saya akad, konco-konco akad nikah, saya pasti ingatkan tolong siji totoan niate sampean, satu niat li'ilahi kalimatillah, nomor loro niat mapak ridho lan nikmati Gusti Allah, sing nomor telu niat ngelampahi sunnah baginda Nabi, tedak lampahi baginda Nabi. Tadi sing nomor 4 niat ibadah. Nanti semuanya itu akan menjadi ibadah, gitu lah. Akan menjadi seperti itu. Makanya kalau sesuatu kullu syai'in bi awwalil niyatil husnu, maka semuanya ini akan menjadi baik. Kalau sesuatu diniati baik, maka semuanya akan menjadi baik, gitu. Makanya nikah itu ya sampean ya kudu niat ibadah, gitu. Ojo niat gawe tombo anyang-anyang, aduh. Iki repot wis ngene. Apa maneh arek saiki ya kan ya. Umur 13 wis kebrahen. Aduh, wis payah. Makanya kan zina itu kan ada zina basah dan zina kering gitu. Ya ampun, pikiran dewi rek. Ya, makanya menikahlah. Nah, sekarang itu sulit ya kan ya. Konco gak nemu bojo, digolekne bojo rewel. Sing ngene ya kan ya. Ini ya kan ya. Kalau kalian itu mencari wanita yang sempurna, kalau sampean mencari lelaki yang sempurna, maka bersiap-siaplah Anda menjadi jomblo seumur hidup. Itu ya. Kalau Anda mencari seorang pendamping hidup yang sempurna, maka siap-siaplah Anda menjadi jomblo seumur hidup. Itu ae wis. Enggak ada, karena apa? Karena pernikahan itu saling melengkapi. Gak ono wong sing sempurna itu, gak ono kejaba Kanjeng Nabi, gak ono. Lek umat iki wis akeh kurangi. Maka dari itu seorang suami mempunyai kekurangan. Ya kan ya, seorang suami mempunyai kekurangan. Nah, kekurangan suami ini menjadi kelebihan daripada seorang istri. Seorang istri mempunyai kekurangan, seorang suami mempunyai kelebihan menjadi kelemahan daripada seorang menjadi pelengkap bagi seorang istri. Maka semuanya itu saling melengkapi gitu loh. Saling melengkapi sehingga menjadi tampak sempurna gitu. Makanya ojo golek wong sing sempurna. Kok rabi kudu ngene. Rabi ku gak angel, sing angel iku ya nafsumu ngono. Sing angel iku nafsumu kudu ngene, wong rasane ya padha ae kok. Insyaallah padha, saya yakin padha. Mek kesannya yang berbeda. Beda orang, beda rasa. Ya ora ngono. Kesannya yang berbeda, mungkin seperti itu. Kata teman-teman saya itu yang sudah menikah 2 kali itu ya rasanya sama, cuman kesannya yang berbeda gitu. Ya sing ngene iki ngaji ku asik gitu. Apa maneh lek pas bab nikah ngene ono wae sing teko. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man utawi sapane wong iku tazawwaja lamun rabi sapa man, faqat utia mongko teman-teman den paringi sapa man nisfal ibadati ing separone ibadah. Kalau orang itu menikah maka Allah memberikan separuh dari ibadah. Berarti menjadi lengkap. Berarti separuhnya itu apa? Separuhnya setelah menikah. Makanya ibadahnya orang yang belum menikah itu tidak lebih baik daripada ibadahnya orang yang sudah menikah. Ibadahnya orang yang sudah menikah itu jauh lebih baik daripada ibadahnya orang yang belum menikah. Katanya Imam An-Nawawi itu tidak menikah. Sedangkan karya kitabnya begitu banyak. Loh, kata siapa Imam Nawawi itu tidak menikah? Menikah, Bos, gitu loh. Jangan dikira Imam An-Nawawi itu tidak menikah. Gitu. Kata niru Imam An-Nawawi, kalau seumpama Imam An-Nawawi itu tidak menikah,
ya kan ya. Tidak menikah tapi dia punya karya begitu banyak, ya kan ya. Karya begitu banyak gitu loh. Termasuk Majmu' fi Syarhil Muhadzab itu ya. Wah, jangan dikira itu. Mau jadi mujtahidul madhab kok. Ngawet aja. Menikah, beliau itu menikah dan mempunyai keturunan. Makanya menikahlah agar ibadah kalian itu menjadi sempurna. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam sirarukum utawi pira-pira olone sira kabeh iku uzzabukum wong kecukupane sira. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam sirarukum utawi pira-pira ala sira kabeh iku uzzabukum kecukupane sira kabeh wa aradilu lan utawi iya sore sira kabeh iku mautakum mati sira kabeh uzzabukum hale bujangan sapa sirarukum utawi pira-pira ala sira kabeh iku uzzabukum bujangan sapa sira kabeh jomblo sapa sira kabeh wa aradilu mautikum lan utawi pira-pira asore sira kabeh iku uzzabukum utawi asore matine sira kabeh iku uzzabukum jomblone sira kabeh. Jadi kalau orang sirarukum uzzabukum lebih buruk-buruknya seorang itu adalah orang yang jomblo. Nah, iki rungokno. Sirarukum uzzabukum. Lebih jelek-jeleknya umatnya baginda Nabi itu adalah orang yang jomblo. Wis genah iki wisan. Wa aradilu mautakum uzzabukum. Adapun hina apa itu asor matine sira kabeh itu adalah mati dalam keadaan jomblo. Jadi elek-eleke wong mati iku adalah wong mati dalam keadaan jomblo. Artinya seperti itu. Kehidupan yang paling hina itu adalah kehidupan ketika kalian itu jomblo. Dan mati yang paling hina itu adalah mati dalam keadaan jomblo. Menikahlah gitu. Kembang mayangmu diterno nang maratuwamu apa diterno nang kuburan karek ngono to wis. Saya akan menikah di alam akhirat nanti. Waduh keaduan bos. Makanya kan sampai Ibnu Mas'ud itu, kalau nggak salah Ibnu Mas'ud ya, saya lupa ini. Kalau nggak salah ya. Itu seandainya saya tahu kalau hidup saya itu kurang 1 minggu, maka ibadah yang paling saya sukai yang akan saya lakukan adalah menikah ini. Mati kurang 1 minggu ae sing katene ibadah ambek nikah. Pusinge suami, ngelundase suami iku wis ngerontokno dosa-dosane kabeh. Ya kan, susah seorang ayah dalam menghidupi anak-anaknya itu semuanya sudah merontokkan dosa-dosanya dan kesalahan-kesalahannya, ya kan? Diganti menjadi kebaikan gitu. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam sirarukum uzzabukum rakaatani sirarukum utawi olone sira kabeh iku uzzabukum bujangan sira kabeh rakaatani utawi 2 rakaatis min mutaahilin saking wong kang anduwene bojo iku khairun luwih bagus min sab'ina tinimbang saking 70 apane rakaate min ghairi mutaahilin tinimbang saking wong kang ora duweni bojo. 2 rakaat sholatnya orang yang sudah punya istri ini lebih baik daripada 70 rakaatnya orang jomblo. Bisa 2 rakaatis wong wis duwe bojo yang sudah menikah itu jauh lebih baik daripada 70 rakaatnya orang yang jomblo. Meteleng ngamen ibadah wis talase apian wong wis duwe rabi wis sing duwe bojo.
apian iku daripada sampean sholat dalam keadaan jomblo. Aku itu rada kaku lek jelasno masalah nikah ngono di ngarepe sampean ya rada kaku. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ma utawi perkara atamta kang aweh pangan sapa sira kabeh zaujataka ing bojo wadon sira fa huwa mongko utawi ma laka kaduwe sira iku sedekahun dadi sedekah. Setiap perkara yang kau berikan kepada istrimu, makanan yang kau berikan kepada istrimu itu adalah menjadi sedekah. Makanya kalau kalian kemana-mana nanti kalau sudah punya istri mau kemana-mana silakan, tapi pulangnya bawalah makanan, ya kan ya, bawalah makanan untuk anak-anakmu gitu loh, untuk keluargamu, karena bahagianya anak-anakmu ketika engkau datang membawa makanan itu akan meleburkan semua dosa-dosa kamu, meskipun dosa kamu itu setumpuk gunung akan diampuni oleh Allah. Krono bahagiane anak karo bojo. Krono sampean iku nyenengno anak karo bojo. Makane sampean lek wis rabi iku sampean kudu siap-siap gitu loh. Kudu siap-siap. Saya pernah dinasehati oleh Mbak Idris ketika saya itu pamit untuk menikah, izin untuk menikah. Itu saya pamit begini. Mbak Idris itulah kok daunnya ini. Kang, sampeyan lek wis rabi kabeh sembarang anyar. Ya urip anyar. Bahkan bareng pun itu anyar. Sing di bareng iku gak pernah hidup sama kamu. Gak pernah sampean turu bareng karo wong iku. Nah, di setiap kebahagiaan itu ojo sampai lali. Lek sampean wis nikah itu bakal akan mengalami sebuah proses. Nah, akan diproses oleh Allah gitu loh. Diuji oleh Allah. Ya kadang-kadang diuji melalui anak, ya kan ya. Kadang-kadang diuji melalui rezeki, kadang-kadang diuji melalui ini. Sehingga tapi yakinlah semua itu adalah untuk mengangkat derajat kamu. Wong lek wis rabi kudu kendel. Wong lek wis rabi kudu kendel menjalani hidup. Bahwasannya hidup ini harus tetap kita jalani. Harus tetap kita jalani. Mung cuman ojo lali ibadahi. Kan gitu ya. Ya nek carane wong lanang gagahe apa? Gagahnya seperti apa, bahkan seorang TNI sekalipun tapi akan tetap takut kepada istrinya gitu. Aku gagah ning ngarepe sampean, sentak bojoku ya goblok dadak gitu. Saestu wis goblok dadak. Apa ya ngene wis langsung hilang. Dahaban nisful iman misal. Gitu. Jadi makanya kalau kepada seorang istri jangan macam-macam. Maka ada kata-kata makalah seorang ulama itu, kamu tahu enggak seorang singa yang paling ditakuti adalah istrinya, singa betina, raungannya sungguh luar biasa gitu. Maka kalau kalian itu takut kepada istrinya, sesungguhnya kalian itu adalah singa. Kalau kalian itu ngewel nang bojone, berani ke bojone, wani nyentak nang bojone, berarti sampean iku tingkatane sikku kucing untuk singa. Lek singa iku meneng, sentak singa betina menang dingkluk. Sayyidina Umar aja sentak bojone meneng. Ya kan ada Sayyidina Umar itu ketika ada seorang sahabat itu mau curhat dengan istrinya yang cerewet, akhirnya katene buka lawange Sayyidina Umar, kok Sayyidina Umar dipidato ni ambek bojone. Waduh ngene Sayyidina Umar dingkluk ngene tok meneng, ya kan ya. Meneng itu sekelas Sayyidina Umar loh ya kan ya. Meneng ae. Akhirnya ketika ditanya Sayyidina Umar, saya itu kesini mau curhat tentang istri saya yang cerewet. Tapi kok melihat sampean dimarahin oleh istrinya kok diam saja, bahkan kamu itu adalah Umar Al-Faruq, yaitu singa padang pasir. Jangankan musuh, iblis pun takut sama kamu. Akhirnya setan pun takut sama kamu. Akhirnya Sayyidina Umar itu bilang, jawabnya sangat menyentuh hati itu ya. Jawabannya Sayyidina Umar itu adalah, bagaimana apa alasan saya untuk
membantah semua marahan istri saya. Karena setiap kewajiban saya sudah dilakukan oleh istri saya. Istri saya sudah mencucikan baju saya. Istri saya sudah merawatkan anak saya. Istri saya sudah menyusui anak-anak saya. Istri saya sudah menyediakan makanan untuk saya, membersihkan rumah saya, membersihkan sisa-sisa makanan saya. Yang semuanya itu adalah kewajiban saya, kata Sayyidina Umar. Nah, lalu di mana letak alasan saya untuk membalas marahan daripada istri saya? Nah, ini jawaban Sayyidina Umar. Karena ini Sayyidina Umar juga mengutip dari maqalah, dari sabda Nabi yang mengatakan bahwasannya kewajiban seorang istri itu cuma ada dua, macak karo ngelayani. Ya kan? Bojo iku bojo wedok iku kewajibane mek macak karo ngelayani. Lho nyusoni ya apa? Ya bayaran gitu. Itu kalau kita sesuai syariat. Tapi ketika sang istri itu ya kan, tidak meminta bayaran untuk membersihkan rumah, untuk membersihkan merawat anak-anaknya, untuk memasak, untuk begini dan begini, ya kan ya. Berarti itu adalah ladang jihadnya seorang istri akan ditambah. Itu luar biasa gitu. Itu luar biasa. Dan mudah-mudahan keluarga kita dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, yang diridhai oleh Allah, yang selalu mendapatkan rahmat dari Allah. Akhir kalam, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.